Oke, balik lagi di 1080 Channel. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Shooter episode ke-5. Di awal film kita diperlihatkan Bob sedang memulai analisa tempat kejadian penembakan presiden. Bob meyakini bahwa peluru yang ditemukan oleh tim forensik bukan peluru asli yang digunakan untuk membunuh presiden Rusia. Peluru yang asli belum ditemukan, dan Bob akan mencari peluru itu untuk mengetahui jenis senapan apa yang digunakan oleh pelaku. Sambil melihat foto yang ada di internet pada saat kejadian penembakan, Bob kemudian menemukan kemungkinan peluru tersebut berada, yaitu di sebuah mobil polisi yang sedang berjaga di hari itu. Scene berpindah ke kantor FBI. Terlihat agen Memphis baru saja tiba di sana, dan dia menemukan sebuah kiriman bunga dari Penn dan langsung membuangnya. Selanjutnya Memphis menerima pesan dari Bob. Bob menanyakan keberadaan mobil polisi, yang Bob yakini peluru yang digunakan untuk menembak presiden masih berada di mobil tersebut. Selanjutnya terlihat di penginapan Jack Penn di mana Kapten Johnson mengunjunginya pada waktu itu. Tetapi, terlihat Penn akan melakukan misi dan dia pergi sambil membawa senjata. Dan scene berpindah ke dalam bengkel. Di sana terlihat Bob sedang mencari kunci mobil yang Bob curigai. Lalu, Bob membawanya ke lift untuk mencari kemungkinan peluru tersebut tertancap. Dia memutari mobil itu hingga akhirnya Bob menemukan posisi peluru tersebut yang menancap di bodi tepat di atas ban belakang. Dan saat itu juga Bob hampir ketahuan, kemudian dia berhasil mengambil peluru itu dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Kemudian scene berpindah di sebuah tempat, di mana Bob sedang melakukan uji coba terhadap jenis peluru yang ditemukan di mobil polisi tadi. Dan dia menghubungi Memphis untuk bertemu. Lalu Bob dan Memphis bertemu di dalam sebuah mobil. Bob menanyakan apakah Memphis memiliki teman di bagian ATF. Kemudian Memphis menghubungi seseorang, sambil mengirimkan foto peluru yang Bob temukan. Bob menyatakan bahwa peluru itu sangat kuat karena Bob sudah mencobanya hingga menembus tangki air, dan pelurunya tidak rusak sama sekali. Kemudian di tempat lain terlihat Jack Penn mendatangi sebuah restoran, tempat orang Rusia berkumpul. Penn memasuki restoran tersebut sambil membawa senjata. Selanjutnya scene berpindah di dalam mobil, di mana Memphis sudah mendapatkan informasi dari teman yang berada di ATF, bahwa peluru ini kemungkinan berasal dari kelompok bersenjata yang bernama Tree of Liberty. Kemudian terlihat Memphis dan temannya mendatangi restoran yang sama dengan yang Penn datangi tadi. Dan Memphis menemukan juga bunga mawar yang mirip yang tadi diberikan oleh Penn waktu berada di kantor FBI. Sehingga Memphis menyimpulkan bahwa ini perbuatan Jack Penn. Terlihat Kapten Johnson berada di kantor FBI dan menanyakan perihal Memphis yang sedang menyelidiki kelompok Tree of Liberty. Kemudian scene berpindah ke Bob, di mana dia sudah sampai lokasi di mana kelompok Tree of Liberty bermarkas. Dan terlihat di sana bahwa kelompok itu benar-benar berhati-hati terhadap para pendatang. Sehingga ketika Bob memasuki area tersebut, Bob langsung ditodong oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena pimpinan Tree of Liberty langsung menyambut Bob dengan ramah. Kemudian dia menanyakan apa yang membuat Bob sampai datang. Selanjutnya, Bob memberikan peluru untuk ditanyakan dari mana peluru ini berasal. Selanjutnya, pimpinan Tree of Liberty menyuruh anak buahnya mengecek peluru tersebut. Tetapi, sebelum itu Bob diuji untuk menembak sebuah botol yang sedang dilempar. Dan Bob berhasil menembaknya. Selanjutnya, scene berpindah di teras rumah, di mana Bob diberitahukan bahwa peluru itu tidak berasal dari Tree of Liberty, melainkan
Peluru tersebut memang mirip dengan yang mereka miliki, dan Tree of Liberty memproduksi sendiri peluru tersebut. Tetapi ada bagian lain dari peluru tersebut yang dikerjakan oleh seseorang. Tetapi pimpinan Tree of Liberty tidak mau memberitahukan siapa orang yang membantu dalam pembuatan peluru tersebut, karena itu adalah aset bagi mereka dan akan menjadi ancaman bagi suplai Tree of Liberty jika orang itu tertangkap. Terlihat Kapten Johnson sampai di lokasi itu. Selanjutnya, dia menyamar dan membawa senjata. Dan terlihat Bob sedang mengajari salah satu anggota Tree of Liberty menembak. Tetapi anggota tersebut selalu gagal dan tidak dapat menembak dengan tepat. Selanjutnya terlihat Bob berada di gudang senjata milik Tree of Liberty. Di sana, dia menemukan peledak yang cukup banyak yang dapat meratakan satu kota. Kemudian dia menghubungi ATF untuk memberikan informasi tersebut. Selanjutnya terlihat bahwa Kapten Johnson berhasil tertangkap dan sedang diikat. Dan pimpinan Tree of Liberty hampir mengeksekusi Kapten Johnson. Akan tetapi Bob menghalanginya dan berpendapat, bagaimana jika Kapten Johnson dijadikan sasaran dalam latihan menembak? Dan pimpinan Tree of Liberty pun setuju. Terlihat di sebuah rumah, agen Memphis sedang menemui istri Bob. Di sana, agen Memphis memberitahukan bahwa Penn semakin berani, dan Penn berhasil menghabisi beberapa orang di sebuah restoran. Kemudian istri Bob langsung keluar dari rumah dan menemui wartawan. Istri Bob menyatakan bahwa suaminya tidak bersalah dan pelaku sebenarnya adalah Penn. Dan FBI sedang menyelidiki hal itu. Kemudian wartawan menanyai Memphis dan Memphis tidak berkata apapun. Selanjutnya terlihat ATF yang tadi dihubungi Bob perihal bahan peledak sudah menuju ke lokasi markas Tree of Liberty. Terlihat para anggota ATF sedang bersiap dan menerbangkan sebuah drone untuk melihat situasi di markas Tree of Liberty. Selanjutnya Bob membawa Kapten Johnson untuk diikat ke sebuah pohon. Dan Bob memberitahu Kapten Johnson untuk berdoa, karena bidikan pimpinan Tree of Liberty kurang bagus. Kemudian Bob dan pimpinan Tree of Liberty pun mulai membidik, dan tembakan pertama dilakukan oleh Bob. Tetapi Bob sengaja untuk tidak menembak tepat sasaran, dan Bob beralasan belum men-setting teropong bidiknya. Di luar terlihat orang-orang dari ATF sedang menganalisa lawan mereka, dan orang-orang ATF tersebut hanya melihat 3 orang yang sedang berlatih menembak. Kemudian setelah Bob meleset, selanjutnya giliran pimpinan Tree of Liberty membidik Kapten Johnson. Dan ternyata pimpinan Tree of Liberty pun meleset. Sekarang giliran Bob. Tetapi Bob terlalu lama membidik dan tidak lekas menembak Kapten Johnson. Selanjutnya Bob menembak senapannya ke udara dan mengenai drone. Kemudian Bob langsung ditodong senjata oleh pimpinan Tree of Liberty. Karena dia mencurigai Bob yang membawa mereka semua ke markas Tree of Liberty. Tetapi Bob berhasil lari dan menembak ban mobil yang bermuatan bahan peledak yang sedang dikemudikan anggota Tree of Liberty. Dan anggota tersebut memberitahukan nama sang pembuat peluru yang Bob sedang cari, yaitu O'Brien. Kemudian Bob memberitahu anggota tersebut untuk lari menyusuri sungai. Selanjutnya, terlihat di kantor FBI sedang menayangkan berita dari istri Bob, dan di sana, agen Memphis sedang diinterogasi atasannya dan berkata, Homeland, CIA, DEA, dan semua lembaga keamanan pemerintahan menanyakan berita itu kepada FBI. Dan scene berpindah ke Bobby Swagger, yang sedang melanjutkan perjalanannya untuk mencari sang pembuat polimer, yaitu O'Brien. Dan di kantor FBI, Penn dengan sengaja mendatangi agen Memphis. Tentu saja, Penn langsung diborgol oleh agen FBI dan dikurung di kantor FBI untuk diinterogasi. Kemudian episode 5 pun berakhir di sini.